Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Dia punya fikrah tu sama dengan. Tengok, satu harapannya dipakai. Bagi mereka yang banyak melakukan dosa, maka jihad kitab adalah penawarnya. Dia kata Ibnu Taimiyah cakap, dia pun tak tahulah. Tapi itulah yang dipegang. Sebab tu mereka nak pergi ke. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Seperti biasa menyoroti berbagai isu-isu tentang Wahabi yang tidak pernah henti-hentinya ditiupkan oleh musuh-musuh agama, oleh musuh-musuh Islam sebagai bentuk propaganda mereka membentengi ajaran-ajaran Wahabi yang dianggap sesat sebagai salah satu cara mengantisipasi agar pengikut-pengikut mereka tetap berada dalam kelompoknya, sehingga digunakan berbagai macam cara penyesatan terhadap semua paham yang dianggap bertentangan dengan mereka. Ini yang dilakukan oleh mereka di Malaysia. Itu Dato' Ayub, mantan menteri counter terorisme ya. Kalau di Indonesia itu sekelas BNPT atau sekelas BIN, memantau pergerakan Wahabi. Tetapi sungguh sangat disesalkan karena yang menangani permasalahan terorisme ini juga tidak paham agama. Apalagi seperti Malaysia ya. Yang kita ketahui Malaysia bermazhab Syafi'iyah. Jadi bukan bermazhab kepada Imam Syafi'i, tapi seperti di Indonesia itu bermazhab Syafi'iyah. Kalau di Indonesia kan ada kelompok yang bermazhab 4 imam walaupun yang dipakai Syafi'iyah gitu. Di Malaysia ini yang menjadi mazhab resmi adalah Syafi'iyah, yaitu dari Imam Syafi'i ke Syafi'iyah sampai Syafi'iyah yang akan datang. Mungkin akan selalu terjadi inovasi di pemahaman Islam Malaysia. Nah, Menteri Dato' Ayub ini, mantan Menteri Dato' Ayub ini tidak pernah berhenti melakukan antisipasi, gerakan-gerakan antisipasi terorisme dengan menyebut Wahabi sebagai cikal bakal terorisme, sebagaimana yang ada di video ya. Padahal kalau kita berbicara Islam, memang Islam tidak bisa dilepaskan dari tauhid dan syirik. Yang syirik itu disebut syirik sebagaimana banyak di dalam Al-Qur'an. Wa in asrakta la yahbatanna amaluka. Itu salah satu ayat di dalam Al-Qur'an. Jika engkau berbuat syirik, amal-amal kalian itu akan gugur. Ini salah satu ciri khas yang ada di dalam Islam. Kalau berbicara bid'ah, itu disebut bid'ah, memang itu ajaran Islam. Di sinilah Dato' Ayub ini menonjolkan ketidakpahaman agama. Jadi mirip Belanda saja, dia bilang ekstremis dan sebagainya itu. Bagaimana kalau Dato' Ayub itu kita katakan dia adalah
sisa-sisa Belanda gitu. Ya, sisa-sisa Belanda. Kan kita tahu Malaysia itu kalau dari sisi kemerdekaan pemberian, bukan seperti di Indonesia ya. Kalau di Indonesia ini kan perjuangan. Kalau di Malaysia itu kemerdekaan pemberian. Yang disebut dengan negara Commonwealth. Ya, negara Commonwealth. Pemberian Inggris. Artinya kemerdekaan Malaysia ini adalah kemerdekaan hadiah dari Inggris. Dan kalau saya pahami dari cara berpikir sebagian masyarakat Malaysia memang hidup dalam pemahaman Islam yang doktrinis Syafi'iyah itu. Gerakan-gerakan yang bersifat tajdid, pembaharuan, pemikiran dan sebagainya itu di Malaysia dibatasi. Yang tentu saja tujuannya untuk mengantisipasi terorisme. Ini yang kita lihat di mereka ya. Walaupun itu semuanya hanya sebuah isu yang dikembangkan dalam rangka membendung paham-paham di luar agar tidak mengalahkan paham-paham yang ada di dalam kerajaan Malaysia atau negara Malaysia itu. Kalau berbicara pemahaman Datuk Ayub, ya jelas Datuk Ayub itu sendiri tak paham agama. Karena dia adalah dulunya seorang orang pemerintahan. Dia berbicaranya sebatas kenegaraan saja. Kalau berbicara agama secara mendalam, dia tidak tahu apa-apa. Lalu bagaimana mungkin sekelas Datuk Yusuf bisa menyelesaikan masalah, bahkan kemungkinan bisa menambah masalah itu karena kebodohannya beliau sebagai seorang tokoh Malaysia ya. Ini saya counter ini. Jadi ada perbedaan negara Malaysia dengan negara Indonesia itu berbeda. Kalau Indonesia itu kemerdekaan murni, hasil perjuangan. Kalau Malaysia itu adalah Commonwealth, sama dengan Australia dan sebagainya ya. Nah inilah yang tentu saja perlu dipahami lebih jauh berkaitan dengan Islam untuk lebih memahami apa itu Islam. Jadi tidak sewenang-wenang mengatakan itu teroris. Padahal tidak mengerti mana yang teroris, mana yang bukan. Ya asal ngomong saja. Yang lucu lagi, beliau ini berbicara tentang yaitu siapa namanya? Ibnu Taimiyah. Wah ini lebih lucu lagi karena apa? Sekelas Datuk Ayub ya tidak akan pernah kenal Ibnu Taimiyah, apalagi membaca kitab Ibnu Taimiyah. Kerjanya dia sebagai seorang negarawan ya sudah pasti tidak tahu berkaitan dengan Ibnu Taimiyah. Seperti pegawai BIN misalnya BIN ataupun pegawai BNPT, kalau orangnya parsial terhadap suatu paham itu tidak memungkinkan bisa berpikir oriented keislaman yang benar. Karena apa? Akhirnya agama itu menjadi politik kambing hitam itu ya. Jadi kalau sudah agama menjadi politik kambing hitam, itu sudah pasti punya tujuan. Tujuannya mengalahkan paham-paham yang lain. Kalau perlu menggunakan kekuatan BIN, menggunakan kekuatan itu BNPT dan sebagainya untuk menuduh kelompok lain, itu apa yang memudahkan kepada terorisme. Itu pasti dilakukan karena ketika orang-orang sentimen golongan ini dipakai, ya tidak mungkinlah bisa netral gitu. Akhirnya pandangan-pandangan keagamaan itu ke kiri-kirian atau bisa ke kanan-kananan akibat dari keterbatasan BNPT sendiri ataupun keterbatasan BIN sendiri di dalam memahami agama. Apalagi kalau bukan negara agama, sudah pasti parameternya bukan agama yang dipakai. Nah, ketika parameternya bukan agama, lalu yang masuk BNPT, yang masuk BIN misalnya,
adalah orang-orang yang tadi anti dengan kelompok Wahabi, maka kemungkinan besar akan menggunakan BNPT atau menggunakan BIN itu sebagai senjata mereka untuk memberangus paham Wahabi. Nah, padahal kita tahu bahwa gerakan Wahabi dalam dekade beberapa tahun sebelumnya tidak ada masalah ya. Tidak ada. Dan kemudian salah besar misalnya Wahabi selalu dikaitkan dengan terorisme. Dasarnya begini, kita tahu di zaman peperangan Islam dengan Yahudi, dengan Nasrani itu, apakah itu perang dunia 1, perang dunia 2, atau perang salib misalnya yang terjadi itu, kalau kita pahami, nah justru memberikan gambaran bukan lagi Wahabi yang dipermasalahkan oleh orang-orang Barat ya, tapi yang dipermasalahkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipermasalahkan peperangan para sahabat. Mana ada dari orientalis Barat itu yang menulis sejarah Islam kemudian objektif, hanya mungkin sebagian kecil saja. Sedangkan 95% orientalis itu selalu menggambarkan Islam tidak pada tempatnya. Itu orang Barat di Amerika, di Inggris dan sebagainya, menciptakan paranoid tingkat tinggi di dunia Islam, di dunia Barat, agar umat Barat tidak dekat dengan Islam. Walaupun sekarang Islam makin banjir ya, baik di Barat ataupun di Timur itu, sehingga hampir menyaingi agama terbesar di dunia, agama Kristen ini. Itu jadi ini makin ditakuti, perang pemikiran yang terjadi di dunia ini makin ditakuti, apalagi kalau membaca gambaran-gambaran Islam dahulu kala ya. Itu sangat menakutkan sekali bagi mereka gitu. Jadi traumatik peperangan salib itu membuat kelompok-kelompok anti-Islam di dunia biasanya mengambil keuntungan. Di Indonesia, kelompok-kelompok anti-Islam, apakah mereka itu dari Islam sendiri ataupun di luar Islam, sekarang mereka selalu menebar cuitan di mana-mana untuk menggambarkan, kemudian tujuannya yaitu membendung arus pemikiran Islam dengan berbagai macam cara. Dan yang berbicara biasanya mereka yang tidak tahu Islam. Biasanya mereka yang hanya belajar Islam di jalan-jalan saja. Ikut nimbrung, ikut bicara, padahal ngaji saja nggak pernah tahu, suruh baca bismillah saja nggak tahu. Ini banyak orang-orang yang mau mengkritisi Islam tapi tidak menguasai ilmu Islam. Bagaimana mau mengkritisi Islam sementara tidak bisa menguasai Islam dengan baik? Apakah itu dari orang-orang Islam itu sendiri, atau Islam yaitu tadi Islam kampungan yang sekedar dibatasi menurut pemahaman kampung saja Islamnya, atau tadi dari pemahaman Islam dari kelompok abangan ya, Islam abangan itu. Nah, jadi jika kita pelajari, setiap orang yang mempelajari Islam di Indonesia ini itu bisa dilihat dari latar belakangnya. Yang anti-Islam biasanya adalah umat Islam yang tidak pernah dekat dengan ajaran Islam. Nah, itu yang anti-Islam ya. Kemudian yang pro-Islam dari hukum Islam, orang yang benar-benar berusaha dekat dengan ajaran Islam. Walaupun ada juga yang hanya sekedar coba-coba. Ini yang tentunya bagi kita, bagaimana seharusnya menjadi seorang Islam yang sebenarnya, bukan hanya sekedar Islam-Islaman. Jadi kalau ingin tahu Ibnu Taimiyah itu, Dato Ayub misalnya, ya harus mempelajari kitab atau buku-buku Ibnu Taimiyah misalnya. Bisa juga kemudian belajar berbagai buku-buku Islam. Ya. Ada juga harus mempelajari kitab-kitab Islam secara lengkap, sejarah Islam apa semua dipelajari.
Nah, itulah yang akan memungkinkan bisa memberikan tambahan pengetahuan agar tidak kaku di dalam memahami Islam. Ini sejarah Islam tidak paham, taunya mungkin ya hanya sekedar dari orang lain, tidak pernah memasuki wilayah Islam dengan seutuhnya, sudah bicara Islam. Ya, diantaranya kan ada tokoh-tokoh yang sangat liberal di Indonesia ya, berbicara orang Islam yang tidak memihak Islam. Ini banyak sekali. Jadi orang Islam yang tidak memihak Islam, menebarkan kebencian di mana-mana. Ini yang terjadi ya. Tentu saja perlu kita telusuri orang-orang seperti ini. Maka untuk meningkatkan pengetahuan setiap pribadi muslim ini perlu mengkaji, membaca ya warisan-warisan Islam sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus dekat dengan Al-Quran, harus dekat dengan sunnah-sunnahnya, harus dekat dengan para pakarnya, harus dekat dengan sejarahnya dan sebagainya, harus dekat dengan warisan-warisannya yang begitu banyak di dalam Islam ini, dan harus menjadi salah satu tolak ukur kita di dalam beragama. Itulah yang bisa merubah cara berpikir kita agar tidak selalu negatif di dalam memahami Islam gitu. Setiap memahami Islam dengan menggunakan kacamata yang hitam sebelah tidak akan menghasilkan Islam yang sebenarnya. Harusnya adalah kacamata yang transparan, bisa melihat segalanya, sehingga tidak mudah kepentingan pribadi digunakan sebagai senjata untuk ngolok-ngolok Islam. Ini kan banyak sekali orang-orang yang mau ngolok-ngolok Islam. Orang Islam itu sendiri yang main-main dengan Islam, tidak matang di dalam beragama, hanya Islamnya Islam kitab kutubiyah, tapi kitab yang lebih pada logika semata gitu. Kitab berbahasa Arab yang menyoroti Islam ini jumlahnya ribuan ya. Jumlahnya ribuan. Tafsir juga saja jumlahnya itu ratusan. Berbagai macam tafsir lahir di dunia ini. Jadi kalau seseorang hanya membaca kitab-kitab tulab pendidikan pesantren saja, itu tidak cukup. Tidak cukup. Dan tidak akan pernah bisa untuk mengukur Islam hanya dengan sekedar apa yang kita warisi dari pesantren. Tetapi kalau mau belajar Islam di abad sekarang ini, memang harus membedor kitab-kitab Islam yang ada di dunia untuk mengetahui Islam yang sebenarnya. Dan tidak hanya sekedar doktrin yang secara dogmatis dianggap sebagai dianggap sebagai agama itu sendiri. Pentingnya kita memahami Islam dengan sepenuhnya. Pentingnya kita memahami Islam dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak di dalam Al-Qur'an, istilah ati Allah wa ati'ur Rasul. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul. Ini digunakan sebagai dasar-dasar pemikiran kita. Bagaimana menguasai Al-Quran dengan referensi yang begitu lengkap, bagaimana menguasai hadis dengan referensi yang begitu lengkap. Tidaklah hanya dengan sekadar 1-2 kitab sudah merasa segala-galanya. Karena saya melihat tingkah laku di YouTube itu banyak sekali anak-anak muda yang bodoh-bodoh, sok tahu agama gitu ya. Tetapi yang disampaikan hanya pendapat saja gitu. Bukan makin pandai, itu makin bikin orang puyeng gitu. Karena agama akhirnya kumpulan dari pendapat-pendapat. Ini dari saya. Insya Allah kita nanti lanjutkan dalam pembahasan yang lain. Yang jelas apa yang diutarakan oleh Datuk Ayub berkaitan dengan Islam ini harus menggunakan filter yang banyak, begitu banyak ya. Bagaimana filter itu bisa lebih menunjukkan kepada kita identitas Islam yang sebenarnya. Tidak hanya sekedar dari kepentingan ya Datuk Ayub sebagai tadi seorang
Badan Intelijen Malaysia ya, ataupun bisa dikatakan BNPT Malaysia itu. Tapi juga jaga perasaannya umat Islam. Ya, apalagi di Malaysia sudah resmi itu yang namanya Islam bermazhab Syafi'i. Jadi seharusnya para mantri siapapun lu benar-benar belajar Islam. Tidak hanya sekedar katanya-katanya dan katanya-katanya. Tidak hanya sekedar kepentingan-kepentingan pribadinya. Ini dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Karena saya juga dulu cukup lama di Malaysia ya, bekerja sebagai seorang buruh bangunan sambil kuliah kecil-kecilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.